Biarlah seumur hidup kami hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang kami puja Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima segalanya, pujian kami, penyembahan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan, sungguh Kau Allah yang indah. Sungguh ku mencintai-Mu melebihi segalanya Bapa, tiada yang seperti-Mu. Indah nama-Mu, indah nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Shalom saudaraku yang dikasih, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berdasarkan kitab Kejadian 35 ayat yang pertama. Ayat tersebut berbunyi, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu itu. Tuhan memerintahkan Yakub untuk pergi ke Betel dan mendirikan mezbah di sana. Sebelum pergi, Yakub meminta seluruh anggota keluarganya untuk menyucikan diri dengan cara menyingkirkan segala berhala yang mereka miliki. Permintaan ini menunjukkan keseriusan Yakub untuk bertemu dengan Tuhan. Ia memahami bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan dengan sembarangan. Penyembahan berhala yang sangat kental saat itu ditambah dengan benda-benda yang mereka pandang sebagai jimat keberuntungan masih mereka simpan. Semuanya itu dikumpulkan oleh Yakub dan ditanam di bawah pohon besar. Ketika sampai di Betel, Yakub membangun mezbah lalu mendirikan tugu batu dan menyiramnya dengan minyak zaitun yang murni dan yang mahal harganya. Semua hal yang dilakukan Yakub itu menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan Allah yang Esa. Hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita datang ke gereja, seringkali kita melihat ada begitu banyak orang Kristen datang untuk beribadah. Namun, yang disayangkan adalah saat mereka beribadah, seringkali mereka gunakan waktu untuk ibadah itu dengan kurang benar. Mereka seringkali mengisinya dengan bermain handphone, membaca berita-berita online, bahkan datang secara terlambat ketika ibadah sudah mau selesai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lupa bahwa mereka sedang bertemu dengan Sang Pencipta dan Penguasa dari hidup mereka. Melalui firman Tuhan saat ini, mari kita kembali mengkoreksi kehidupan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Apakah setiap kali kita beribadah, kita menyiapkan diri dan hati kita dengan serius atau tidak? Mari kita pikirkan hal ini dan kita renungkan supaya kita gunakan waktu saat kita beribadah itu dengan benar, karena kita sedang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih saatnya kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong kami supaya setiap kali kami datang beribadah, kami gunakan waktu ibadah di dalam rumah Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, dan menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampuni kalau kami bersalah, tidak menggunakan waktu kami secara sembarangan. Tuhan yang menolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Kejadian 35. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Ketika ia lari terhadap kakaknya, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu.
Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian. Diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Anak-anak Yakub, Ishak mati. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron. Tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia.